Dulu pertama itu namanya bukan Garuda Putih. Waktu berdiri itu namanya Beduk Salamun. Ya, Beduk Salamun. Minta orang-orang warga perangkat dusun itu minta ganti nama. Ya. Minta ganti nama. Gimana kalau namanya jadi Garuda Putih? Garuda Putih kan melambangkan Garuda itu lambangnya negara kita gitu. Itu akhirnya ganti Garuda Putih sampai sekarang. Sajane nggak perlu kata-kata wis Mas. Yang penting bahagia. Dari Universitas Brawijaya buat ada tugas buat dokumentasi Garuda Putih. Nah, Siap, Mas. mohon perkenalkan Mas, Masnya atas nama siapa? Kenalkan, nama saya Muhammad Angga Prasetyo. Saya sebagai ketua di Garuda Putih. Garuda Putih. Nah, Musi, ya, Mas. ini asal muasalnya dulu dari mana Mas ya? Kalau musik ini asal mulanya itu sebenarnya musik uldaul. Itu uldaul istilahnya itu dari Madura. Ya. Kalau asal mulanya emang dari Madura. Kita juga tidak bisa melupakan adatnya sana juga gitu ya Mas. Jadi kalau di Malang itu dulu itu berdirinya patrol Mas. Waktu itu Garuda Putih itu patrol pakai bambu-bambu aja gitu. Pakai bambu-bambu, terus mengikuti lomba di kampung Mas. Festival di kampung itu juara satu. Nah, begitu ngikut lomba di kampung juara satu, akhirnya di Kota Malang ada event festival patrol. Nah, akhirnya teman-teman greget ikut festival di kota. Nah, festival di acaranya Pemkot Mas. Ternyata di acara Pemkot itu kok peserta-peserta itu menarik semua pakai alat seperti kita yang sekarang gitu. Nah, akhirnya di kota itu kita kalah lah ibaratnya, kalah modern Mas istilahnya. Kalau soalnya dulu itu musiknya itu jadul banget, pakai kentongan dari bambu itulah wis. Akhirnya sejak tahun 2010 itu teman-teman ingin mendirikan patrol itu modern. Iya, modern pakai alat-alat kayak tong gitu, pakai itu contohnya. Jadi pakai itu Mas ya, barang-barang bekas gitu. Ya, barang-barang bekas. Istilahnya uldaul Mas. Uldaul itu daur ulang ya, gitu. Akhirnya berdiri 2010 berdiri. Ya, itu akhirnya bikin perkusi itu Mas. Akhirnya itu. Nah, itu awal-awal berdiri tuh anggotanya berapa orang Mas itu? Waktu awal berdiri itu kita masih 10 orang Mas. Masih 10 orang. Terus akhirnya teman-teman di kampung itu pada pengen ikut karena lihat grup kita ini musiknya kok beda, gak kayak patrol umumnya gitu kan. Akhirnya anak muda-muda di kampung ini pingin ikut semua, pingin ikut. Akhirnya terkumpul sampai 30 anak gitu. 30 personil itu kumpul. Disitulah kami sudah greget, mulai berjalan terus, latihan terus itu gitu kayak ya, rintangan yang apa ya, yang paling kerasa, paling terberat itu apa Mas kira-kira? Untuk masalah kita ya yang kita rasakan pahitnya kita ini, itu yang paling terberat itu dengan warga Mas. Kenapa Mas? Dengan warga sekitar yang terganggu. Tapi kita tidak terlalu menoleh ke warga. Yang penting kita tahu aturan,
tahu waktu, nggak sampai mengganggu warga, tapi warga masih terasa terganggu. Tapi kita hiraukan itu wis sampai berdiri, sampai namanya udah kemana-mana gitu mas ya, udah dikenal banyak orang. Akhirnya warga itu apresiasi kita keluar di kampung, warga itu terlihat senang, perjuangannya seperti ini sampai di wis. Berarti dari dulu yang apa dicemooh warga Iya, sampai itu yang paling terberat mas. Terus pahitnya lagi itu kalau kita pas ngejob pawai gitu mas ya, banyak rintangan. Kita di jalan itu kadang kendaraannya ada yang banyak bocor, ada yang sasisnya patah, murni, nah itu pasti itu mas. Nah ini mas kok dinamai Garuda Putih mas, apa emang awal berdirinya dulu dinamai Garuda Putih apa gimana mas? Apa ada filosofinya apa gimana gitu? Tidak mas, dulu pertama itu namanya bukan Garuda Putih. Waktu berdiri itu namanya Beduk Salamun ya. Beduk Salamun. Beduk Salamun itu masih bentuk bambu-bambu mas. Iya, masih tradisional. Akhirnya itu yang berdiri pakai perkusi ini ganti nama mas, karena namanya katanya anak-anak itu kurang keren. Ya, kurang keren, terlalu jadul gitu kan mas. Akhirnya ganti namanya Elang Putih mas. Elang Putih ya. Namanya Elang Putih itu berjalan cuma 1 tahun mas. 1 tahun itu Elang Putih itu ya mungkin terlalu banyak sebelnya lah. Sisi negatifnya itu banyak yang dirasain kita. Akhirnya ngumpulin para perangkat dusun, dikumpulin semua, minta orang-orang warga perangkat dusun itu minta ganti nama. Minta ganti nama. Gimana kalau namanya jadi Garuda Putih? Garuda Putih kan melambangkan Garuda itu lambangnya negara kita gitu. Itu wis akhirnya ganti Garuda Putih sampai sekarang gitu. Istilahnya kalau kita ganti nama itu istilahnya cuma di intern kita lah mas. Intern kita itu banyak masalah, mungkin namanya gak cocok mungkin orang Jawa kan gitu mas, namanya gak cocok, ini kudu ganti jeneng. Kalau yang pertama Beduk Salamun itu emang anak-anak yang nggak suka, kurang keren ya, kurang keren katanya. Itu mas masalahnya. Nah terus mas kayak apa ya, misal dari intern sini kayak anggota itu apakah ada kayak masalah-masalah juga mas? Ya maksudnya di personilnya Ya. Di personilnya pernah ada masalah mas ya. Mungkin kalau masalahnya anak muda itu mungkin ya di cewek lah mas. Di cewek mungkin teman-teman kita itu di personil itu masalahnya kadang rebutan cewek, kadang soalnya kita kalau main tuh mesti yang muda-muda itu dideketin cewek mas. Akhirnya benturan, anak-anak kok rebutan cewek iki wis ngono ya istilahnya biyen tapi mas zaman dulu tapi kalau sekarang udah enggak seperti itu. Kalau permasalahan personil udah gonta-ganti bolak-balik. Ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk gitu. Bahkan sekarang itu anak luar desa sini ada mas yang jadi personilnya gini. Pengen ikut itu ya, banyak yang ikut, yang dari Singosari ada, terus dari Mergan sini ada. Jadi personilnya yang sekarang ini udah campuran gitu mas. Tapi paling banyak anak sini, anak kamu sendiri itu paling banyak. Kalau sekarang itu kan dulu masih 10 ya mas? Iya masih 10. Sekarang udah berapa mas sekarang? Sekitar sekarang udah kurang lebih 30 mas. 30 ya, 30 personil sekarang. Gitu. Kayak dia. Oh ya itu mas kayak buat kan rata-rata anak muda mas. Iya. Kan masih muda, masih labil kan mas. Iya. Nah, benar mas. itu kayak arahan atau himbauan buat kayak yang mereka yang labil apa mas, kayak apa dikasih apa? Ya jangan apa-apa gitu mas kalau di sini. Ya. Yang suka ngeluh gitu. Nah. Ya yang suka ngeluh gitu. Ya karena gini mas. Kalau aku sih sering ngomelin anak-anak, sering sih emang masalah untuk membenarkan anak di grup. Tapi kayak aku gini sebagai ketua tidak bisa memberi saran kepribadiannya dia masing-masing anak, tidak bisa, karena kepribadian itu nggak bisa diganggu mas lah istilahnya. Cuma kita ngasih arahan yang baik, yang penting kita ngasih arahan itu yang positif gitu mas. Jika diturutin atau tidak itu terserah. Terus kalau masalah di grup yang penting konsisten.
Kalau pengen ikut Garuda Putih ya udah, kalau Garuda Putih ada event Risiko. harus mengikuti. Tapi kecuali kalau ada gangguan pekerjaan atau halangan lain-lain atau di keluarga, itu kami masih menyadari mas. Cuma kalau yang banyak alasan gini ya pasti kena omelin. Bener-bener. Kalau imbauan positif pastilah mas, imbauan positif itu pasti. Cuma kan tergantung anaknya gitu kan. Oh ojo ngene kan nggak mungkin mas. Oh ojo pacaran ojo ngene kan nggak mungkin. Malah kekang mas ya. Orang aku bukan orang tuanya gitu kan mas. Mungkin ya aturan di grup aja yang kami kami terapkan kepada musisinya gitu, personilnya gitu. Nah untuk kalau kayak isi dari alat-alatnya itu apa aja mas di sini? Berapa Untuk isi alatnya di Garuda Putih ini kombinasi mas, kombinasi alat Jawa kayak gamelan, kendang, kenung, gong. Ada gamelannya juga mas? Iya ada gamelan, kenung, gong, itu alat tradisionalnya. Untuk alat daur ulangnya tong mas, pertama tong itu tong plastik, tong besi itu. Terus untuk yang sekarang itu kami update ada trompet mas, trompet mersing band itu mas, ya trompet drum band dulu mas. Ya, itu ada itunya sekarang. Jadi untuk alatnya itu sekarang lebih modern gitu loh mas. Nah untuk latihannya mas itu apakah tiap minggu ada apa kayak nunggu event gitu mas kalau di sini? Kalau dulu emang rutin mas 1 minggu sekali. Cuma kalau sekarang itu anak-anaknya kebanyakan acara gitu, banyak acara sibuk sendiri-sendiri. Jadi kalau latihan itu cuma kalau pas ada event gitu mas. Dan juga kalau ada requestan minta yang ngejob tuh minta lagu ini itu baru juga latihan. Kadang kalau nggak ada request itu sama sekali nggak latihan, langsung berangkat gitu. Udah bisa semua mas ya? Iya bisa semua. Tapi ya gitu nggak update kan mas, istilahnya nggak update. Tapi kadang kalau pas sepi job gitu nggak ada job sama sekali gitu mas ya tetap latihan update lagu gitu mas. Karena lagu kita kan nggak sama kayak musik-musik lain kan mas. Harus niru ini, harus sama kayak dangdut enggak, karena improvisasi sendiri gitu. Nah, untuk lagu mas itu rata-rata dari mana mas? Maksudnya asal lagunya? Kalau lagu di saya itu tradisional mas. Tradisional itu ada dari Madura, ada lagu Madura, ada lagu Banyuwangi, ada lagu Jawa, ada lagu dangdut mungkin cuma 1-2 aja gitu mas, lagu dangdut ambiar itu loh ambiar saiki skena ambiar gitu. Skena ambiar. Bener pakaiannya itu kayak budaya tapi kayak lagunya kayak horor DJ cetak-cetak gitu kan mas? Oh iya. Padahal kan bagusan Iya sebenarnya bagusnya yang ini. tradisional. Iya. Ya kayak kita gini tidak bisa menyalahkan seperti itu mas. Sebenarnya kalau horor gitu kalau di Garuda Putih ini emang bukan alirannya sebenarnya gitu mas. Ya kalau saya sih ya harapan kedepannya itu ya kalau benar-benar pawai ada karnaval itu ya kalau bisa ya benar-benar yang tradisional gitu mas. Benar-benar kesenian lah gitu mas. Kalau masalah sound yang sekarang kayak kami menilainya ya oke aja gitu mas, oke aja nggak masalah. Cuma jiwa budayanya seninya itu nggak ada gitu, mas. kurang karena walaupun kita pakai baju seni, baju tarian atau gimana, kalau musiknya itu rekan dijian kan nggak cocok mas, nggak sepadan. Tapi nggak, kalau bagi Garuda Putih ya oke aja lah, nggak masalah orang bisanya seperti itu. Tapi untuk kedepannya kalau bisa jangan seperti itulah. Kita harus harus menjunjung kebudayaan yang ada di Malang gitu loh mas. Nah ini mas yang terakhir nih mas. Iya siap. Kata-kata hari ini. Kata-kata ya oke. Kata-kata hari ini terserah mas. Apa mas kata-kata enggak? So kata-kata. Kau mas terserah. Kata-kata ya opo iki yo. Sakjane enggak perlu kata-kata wis mas. Yang penting bahagia. Kalau kata-kata aku untuk jagone aku mas.
Cocok Gitu, Mas, nggak perlu Mas. kata-kata. Nggak perlu kata-kata, wis bahagia wis yang penting maju terus gitu Mas.